Ketika saya melakukan pooling, Mas Ganjar 2 kali pooling, Mas Ganjar itu juara. Ayo sih gak ada pooling. Itu 2 kali kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Tetap Mas Ganjar. Jadi saya juga kok di saya apa paling puncak, kok tempat lain bisa nomor 3. Apa tanggapan Mas Ganjar? Dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Karni Ilyas, yaitu podcastnya ILC, Karni Ilyas mengatakan bahwa dalam beberapa kali polling itu menunjukkan bahwa, dan ini pollingnya dalam jangka waktu yang panjang ya, bukan sebentar, itu menunjukkan 2 kali polling bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo itu selalu di atas dan selalu menjadi juara. Dan inilah yang membuat Karni Ilyas heran, kenapa di survei-survei yang lain ya, survei dari Ganjar Pranowo ini selalu terendah, terbawah dari ketika paslon yang lain. Dan inilah yang membuat sekali lagi bahwa Karni Ilyas itu keheran-heranan, juga kebingungan kenapa bisa demikian. Ketika saya melakukan pooling, Mas Ganjar 2 kali pooling, Mas Ganjar itu juara. Ayo sih gak ada pooling. Itu 2 kali kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. 2 kali Mas Ganjar. Jadi saya juga kok di saya apa paling puncak, kok tempat lain bisa nomor 3. Apa tanggapan Mas Ganjar? Tidak apa-apa. Jadi ketika polling dilakukan, survei dilakukan, orang bertanya dan hasilnya itu, kalau buat kami Bang Karni, itu kita terima sebagai data dari poster yang disajikan. Sikap kita satu adalah nggak usah emosi, biasa saja, tanggapi seperti kondisi yang ada. Toh di antara para poster hasilnya juga beda-beda. Jadi kita pakai untuk koreksi kita. Yang kita perlukan hari ini adalah bagaimana kita semakin banyak bertemu masyarakat untuk meyakinkan bahwa Ganjar Mahfud adalah pilihan yang benar. Maka diskusi berikutnya biasanya adalah bertanya program, menyampaikan aspirasi, dan membahas fakta dan data. Seperti ketika saya ketemu dengan masyarakat, saya tanya, apakah pembagian BLT PKH sudah tepat sasaran? Anda tanyakan, pasti jawabannya kan serentak, belum. Apakah pupuk tersedia dengan cukup? Pasti jawabannya tidak. Apakah harga beras sekarang murah? Tidak. 14.000, 13.000 yang paling murah. Bahkan 15.000 rata-rata di beberapa tempat. Nah, dari cerita ini sebenarnya kita bisa melihat kondisi real dan suasana kebatinan yang ada di hati rakyat. Saya keliling Bang ke seluruh tempat di Indonesia. Saya nginap di rumah penduduk, kami berdialog. Maka kondisi praksis yang ada di lapangan saya jadikan sebagai cara, metode untuk mengkonfirmasi survei. Nah kalau saya biarkan saja itu koreksi buat kita untuk memacu kerja kita ke bawah. Tapi suasana yang saya rasakan di masyarakat mungkin loh sama dengan tadi data yang Bang Karni sampaikan di 2 kali polling. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Ada kemungkinan itu. Oh, apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin? Abang mau pakai apa? Survei. 2 pilpres sebelumnya, surveinya semua memenangkan Pak Prabowo. Silakan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa tidak mungkin? Nah ini ada 3. 3 itu lebih complicated kan? Lebih complicated. Debat-debat kemarin juga kemudian memberikan preferensi. Pada saat debat capres yang ketiga, wah kan merubah konstelasi. Debat cawapres kemarin, wah jadi cerita rame. Merubah pemikiran publik pada soal itu. Jangan-jangan 1 dan 3 masuk putaran kedua. Bisa jadi. Jangan yang 3 malah 1 putaran, Bang. Semua masih Bisa ada. jadi juga. Ini kebetulan. Pasangan 1 dan 3 ini 4-4-nya ini kuliahnya di UGM. Ya. Saya ketua alumninya, ketua Kagama itu. Jadi kami komunikasi itu udah lama. Berteman sudah lama dan sekarang kita dalam sebuah panggung kontestasi gitu aja. Bagaimana persiapan ke depan nih? Yang debat yang ketiga lah. Ya, debat terakhir ya. Debat ketiga saya, ya, debat ketiga capres ya. Insya Allah sudah siap karena isunya kan besok itu pendidikan, kesehatan. Ya, 10 tahun saya ngurus itu, Bang. Kalau kemarin itu kesempatannya 1 dan 3 bisa menyerang karena yang kedua ini Menteri Pertahanan. Ini seolah-olah incumbent lah. Seolah-olah incumbent ya. Lah besok yang bisa jadi sasaran itu
Pak Iya. Ganjar, Pak Anies bisa. Mas Ganjar sendiri Iya. sama Mas Anies. Udah dicoba Bang kemarin. Debat saya yang pertama saya sudah diserang. Debat saya yang pertama. Saya ingat betul waktu itu Pak Prabowo nanya saya, Pupuk ya. Pak Ganjar, Pupuk itu kayaknya. pupuk di Jawa Tengah kok langka. Oh. Saya udah diserang sebagai gubernur gitu kan. Itu pertama. Pertama Bang. Kemarin juga diserang lagi. Apa tuh? Pak Jokowi mengeluh jalanan rusak. Oh iya. Oh kalau Pak Jokowi kan nggak nyerang, kan Pak Jokowi nggak ikut debat sama saya. Kalau Pak Jokowi ikut debat, nyerang itu pada saat itu saya sama Pak Jokowi soalnya di situ memperbaiki jalan itu gitu. Dan Pak Jokowi nanyanya gini waktu itu. Jawa Tengah itu berapa persen jalan mantapnya? Oh ini Pak angkanya Pak 88%. Oh 88%. Wow, jangan bandingin sama Sumatera Utara. Di sana paling cuma 50-60%. Wah ini sudah bagus gitu. Beritanya ada Bang. Jadi itu bukan serangan. Bukan kemarin. Iya, maka dulu pada saat jalan itu mulai dicor itu sama saya. Tapi sekarang dibilang Jawa Tengah itu dari dulu rusak terus. Sekarang aja Solo aja yang bagus. Kemarin itu tuh Iya. di koran dari ini. Ya makanya dibantu terus datanya diperbandingkan. Ya mungkin hari ini dibantu lagi sama Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas bantuannya. Ya. Hanya karena jalan Kali ini sedikit terjadi jadi di framingnya. dunia. Tanam singkong, buahnya jagung. Apa sih Bang yang mau dicapai dari food estate? Kalau itu untuk Swasembada pangan. Ya oke. Kalau itu untuk ketahanan dan swasembada, kasihkan pada ahlinya Bang. Siapa? Petani. Kalau bukan ahlinya ya ada Bang di Indonesia ini nggak jadi. petani-petani itu nanam singkong tidak tumbuh, tidak ada. Petani loh Bang. Maka kalau kita mau bicara singkong, aduh singkong Bang, kami orang kampung. Itu hampir ditanam di tempat-tempat, maaf ya kadang-kadang agak asal aja tumbuh. Iya, Dilempar aja tubuh. tumbuh. Kok itu tidak tumbuh? Saya Itu yakin masalahnya. Yang disuruh itu tidak ngerti. Betul. Atau, ya tanahnya bukan untuk singkong. Kan tidak Berarti nggak ngerti kan? Iya. Maka harus dia ngerti. Iya. Maka betul. Kalau orang mau nanam tanahnya bisa nggak untuk singkong? Kalau tidak untuk singkong ya jangan ditanam. Kamu akan memaksakan diri dan itu costly. Dan banyak kok food estate yang lain yang bagus. Umpama ambil Merauke begitu. Itu tanahnya subur. Kenapa nggak ngambil di sana? Kenapa di situ? Justru sekarang kecurigaan orang itu tidak tumbuh, kayunya kemana? Iya. Bang, Kayu saya meranti pernah di itu ya? Komisi 4, Bang. Kayu meranti. Kadang-kadang ada alasan land clearing. Dulu waktu di Komisi 4. Alasannya apa? Land clearing. Untuk apa? Untuk sawit. Tapi di sana sebenarnya mau ngambil kayu, Bang. Dan itu kayu itu mau gedenya segini, Bang. Kalau untuk industri kertas, itu laku karena jadi pulp, jadi bubur semua. Wow. Tanyakan kayunya ada di mana sekarang. Maka bicara food estate sebenarnya carilah tempat yang memang memenuhi. Bicara ketahanan dan swasembada pangan, cari lahan nganggur yang ada di desa-desa. Hitung sekarang. Bikin anak-anak muda yang di desa untuk bertani dengan modern. Dampingi mereka dengan kearifan lokal yang dimiliki. Nggak usah seragam, Bang. Udah deh, saya udah bertemu para pengusaha. Dalam Mas Ganjar, serahkan pada mereka, kita yang dampingi. Jadi itu. Nggak usah mimpi yang gede-gede. Itu Bang soal food. Yang bangun bukan ahlinya. Kapasitas gue hanyalah Milih seorang karena siswi gemoy. sekolah menengah atas, dan gue secara sadar gue gak mau memilih pemimpin untuk negara gue sendiri berdasarkan hal-hal yang kayak gitu, kayak berdasarkan gemoy-gemoy. What? Gue udah research dari lama, bahkan dari sebelum debat gue udah menentukan pilihan gue bakal kemana, dan sampai sekarang pun masih konsisten. Jujur gue masih nggak paham kenapa banyak orang yang milih gara-gara gemoy. Kalian harusnya ngelihat visi misi mereka dan ngelihat apa yang akan mereka kerjakan gitu di 5 tahun ke depan untuk negara kita dan untuk Pinter kita ini, sebagai pinter. masyarakat. Pandai, Emang cerdas. kegemoyan dia akan membawa negara kita kemana gitu loh. Kalau kalian cuma ngeliat dari aspek gemoy-gemoynya dia, dan kalau kalian milih gara-gara dia gemoy, itu FOMO banget. FOMO Sumpah demi banget, Allah, demi FOMO. Rasulullah, gue 2019 itu pertama kali boleh ikut pemilu, dan lo tau gue nyoblos siapa? Of course bukan Jokowi, Prabowo dong sampai mati. Gue juga sampai ngikutin tuh Pak Prabowo deklarasi pemenangan. Padahal waktu itu hasil di quick count Pak Jokowi yang unggul, Pak Prabowo tuh enggak, tapi beliau tuh udah deklarasi kemenangan. Terus gue ikutin juga tuh dramanya Pak Prabowo yang dia bilang pemilu 2019 tuh ada kecurangan dan berakhir demo dan ricuh. Oke, sekarang balik ke 2024. Sebenarnya antara 3 capres dan cawapres 01, 02, 03, gue tuh juga masih nyari nih mau dukung siapa sih. Tapi of course waktu kemarin nonton debat cawapres, jujur menurut gue ceringe banget. Bukannya ilfil tapi kayak Keringe. emang gak diajarin apa?
Kalau misalnya di forum umum tuh nggak boleh kayak begitu. Ya gue ngomong kayak gini karena dulu gue tuh juga pernah ikut lomba debat dan lain sebagainya. Kayak ada etika-etika yang harus dijaga. Dan menurut gue yang dilakuin sama Gibran tuh bener-bener enggak banget. Kayak I'm done, gue gak bakal milih 02 apapun itu. Kuliah capek-capek, S1, S2, milihnya Prabowo. Rugi dong. Udah pahit-pahit ketangkep tapi nggak viral. Rugi dong. Aduh, kerja potong panting dari pagi sampai malam, pilihnya Prabowo. Rugi dong. Aduh. Punya jabatan dukung salah satu capres, nggak pakai instrumen negara. Rugi dong. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Mas Gibran. Saya ada di sini sama teman-teman anak muda. Tenang saja. Besok tanggal 14 Februari saya akan mendukungmu sepenuh hati. Jangan lupa noblos 03 Pak Ganjar. Yeay. Pak Ganjar, salam metal, sleng. Prabowo Gibran sing tak coblos tetep Ganjar. Bahwa Gibran yang coba tetap Ganjar. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk Samsul. Dirut. Elonya aja sekarang nyapres saja lewat jalur mahkamah keluarga. Bapak lo yang cawe-cawe, lo aja nganggur, dicariin kerjaan sama bapak lo. Bapak lo kemarin bilang 10 juta lapangan pekerjaan. Malahan di 2023 banyak PT-PT yang melakukan PHK besar-besaran. Gak perlu gue sebutin PT-nya mana, terutama yang baru aja kemarin viral di Cikarang. Cikarang. Di tempat suami gue sendiri juga, PT-nya kemarin itu off selama 6 bulan. Akhirnya karyawannya pada kabur nyari lapangan Kerjaan lain dong pastinya. 19 juta lapangan pekerjaan ngapain aja? Ngepel gunung, nguras laut, bikin istana Nyi Roro Kidul, ngecat langit. Jelasinlah Samsul. Kenyataannya proyek IKN banyak ditangani sama tenaga asing Sul. Orang-orang pribumi Kalimantan masih aja banyak yang nganggur Sul. Lo aja nih nggak pakai barang-barang buatan UMKM negeri ini. Istri lo Apa aja contohnya? pakai barang-barang branded buatan luar negeri, tas-tasnya branded, tas mahal-mahal. Lo Masa aja sih? pakai barang-barang buatan luar negeri. Lo masih bisa ngomong ngebuka lapangan 19 juta. Aduh, lapangan kerja. Ya elah Sul, ngomong lo belibet kayak cendol dawet. Cendol dawet lo tahu nggak? Kenyal, lentur, nggak bisa dipegang kayak belut. Jadi gini ya, 19 juta dari lo, 10 juta dari babah lo. Gue tambahin deh 1 juta biar jadi 30 juta. Biar seru. Kan semakin banyak tuh kebuka lapangan kerja. Gue juga nambahin 1 juta tuh banyak loh Sul. Makanya Sul, ini aja deh 10 juta kemarin tanyain sama babah lo. Udah terrealisasi belum tuh program yang ngebuka lapangan kerja 10 juta? Itu yang udah nyata-nyata babah lo sekarang masih ngejabat ya. Izin bang, gue setit video lo. Sebelumnya gue minta maaf kalau gue salah ya bang ya. Salam waras. Satu lagi Samsul. Apa lagi? Lo kalau bukan anak presiden, gue nggak yakin lo bakalan bisa nyapres, lo bakalan jadi wali kota, meskipun itu dari partai lah, dari pilihan demokrasi lah, apalah.
Gue ini deh pokoknya masih ngeraguin deh. Soalnya kalau dekengane pusat, gue dikapak-kapakno, tetep ono prioritas. Wes kita semua nggak bisa lah lo bohongin terus-terusan. Kalau pendukung lo all in ya udahlah, mereka terserah lah. Kalau gue enggak, percuma sekolah tinggi-tinggi. Gue lama-lama dengerin lo ngomong jadi orang goblok. Ketawa sendiri. Halo guys, saya dulu itu udah 3 kali coblos ya, Pak Jokowi. Jadi yang pas di gubernur Jokowi Ahok, terus aku coblos Pak Jokowi. Lalu yang kedua adalah Jokowi Yusuf Kala, aku coblos Pak Jokowi Yusuf Kala. Yang ketiga adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya, Pak Kiai, itu aku coblos ya. Semua Jokowi ya? Menangkan tiga-tiganya dan Pak Jokowi unggul ya. Aku senang banget keluarga ya, karena kan bisa dibilang yang benar menang lah ya. Aku jamin juga teman-teman senang lah gitu ya, pendukung Pak Jokowi gitu menang. Oke, sampai di pemilihan di Pilpres ini ya, aku senang sama Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi itu memilih Pak Prabowo untuk jadi calon presiden. Di situ aku masih nggak apa-apa ya, kayak ya udahlah ya, kan Pak Jokowi juga udah 2 kali menjabat itu loh, harusnya udah pensiun lah, capek kasihan. Dan Pak Prabowo mencalonkan, ya udahlah ya kan, paling juga 1 periode gitu, karena kan udah sepuh, udah 70 lebih ya kalau nggak salah umurnya. Di situ aku masih dukung, masih oke nih kalau aku coblos nanti Pak Prabowo ya. Terus habis itu aku belum ngerti guys, kayak pencalonannya harus umur berapa. Aku pikir umur 20, 30 itu pun boleh gitu loh. Jadi mau cawapresnya siapa aja jadi deh gitu ya. Di situ aku juga semangat gitu loh, mau nyoblos Pak Prabowo. Ini aku netral lagi, karena aku nggak dibayar sama sekali gitu. Tadinya Prabowo gitu. Terus habis itu, nah setelah Pak Jokowi bilang kalau Gibran itu mau jadi cawapres, di situ aku masih kayak oke lah ya. Oke, karena aku nggak tahu ada rules umur ya. Tapi pas ada berita tentang UU itu yang diubah, di situ aku langsung, hati nuraniku langsung kayak nggak bisa kayak gini gitu loh. Aku nggak bisa ngelawan hati nurani gitu. Aku ini orangnya paling nggak suka melanggar peraturan guys, dari pekerjaan, dari rumah, dari semuanya gitu kan. Itu mentalitas orang yang bakal mau sukses gitu. Nggak ada orang yang melanggar bisa sukses, itu nggak ada menurutku. Pasti jatuhnya kalau nggak di penjara ya hidupnya semrawutan kalau suka melanggar ya. Di situ aku nggak bisa melawan hati nurani gitu loh. Jadi aku mulai deh ada rasa-rasa kayak pesimis gitu kan. Ya udahlah, berarti Pak Jokowi ini melanggar juga gitu loh ya, kayak agak kecewa gitu loh, kenapa di akhir-akhir itu Pak Jokowi kayak melanggar peraturan yang sangat-sangat, sebenarnya itu banyak anak muda yang melihat gitu loh. Sebenarnya kalau nggak ada peraturan itu, mau Gibran jadi cawapres juga aku dukung guys, bener deh, aku dukung habis-habisan gitu loh. Tapi dengan kejadian seperti ini aku nggak bisa membohongi hati nuraniku. Di situ aku berpikir kayak ya udahlah, golput aja deh. Aku pikir nggak ada yang cocok lagi selain Pak Jokowi gitu kan. Karena aku mendukung Pak Prabowo ya karena Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini udah melanggar undang-undang gitu loh. Mas aku dukung, nggak bisa. Akhirnya aku sebulan itu aku kayak mencari ya siapa yang baik gitu kan, yang cocok lah dengan kriteria aku ya. Ya aku cari masa lalunya nomor 01 Pak Anies. Pak Anies aku suka dengan gaya berbicaranya, itu enak didengar gitu loh. Seperti dosen, bagus didengarnya. Ya, tapi aku kurang serta karena masa lalunya yang versus Ahok itu loh, karena aku dukung Ahok kalau itu. Kalau aku dukung Pak Anies gitu loh, aku kayak melawan hati nuraniku lagi sama gitu loh. Jadi belum ada pernyataan dari Pak Anies apapun Ahok gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Sedangkan kita dukung habis-habisan Pak Ahok waktu itu. Jadi 01 udah pasti enggak. Sama aja gitu. 02 juga udah pasti enggak, karena kan aku kan nggak bisa membangun hati nurani gitu kan. Akhirnya aku lirik 03 gitu. Aku lihat dari fisik Pak Ganjar ini orangnya tinggi gitu loh, perawakannya itu tuh bisa dibilang besar lah, tinggi, cocok banget jadi presiden, yang dimana tuh kalau ketemu orang-orang luar tuh tinggi-tinggi kan, jadi sepadan gitu loh. Dan rambutnya putih, menandakan dia udah sepuh dalam hal itu, dari kepribadiannya, dari apanya itu ditunjukkan dari appearance-nya dia, penampilannya dia. Pertama, suka olahraga, keliling menginspirasi anak muda suka olahraga. Presiden yang suka olahraga, bukan yang olahraganya yang cuman kayak boxing terus jalan kaki dong, enggak, itu dia bener-bener jogging loh, berkilo-kilometer gitu loh. Dan aku lihat ibu negaranya juga Batiko ya? Ini baik orangnya gitu loh, walaupun aku nggak kenal dengan beliau, tapi baik orangnya gitu loh. Kayak muslimah banget lah gitu loh, merakyat. Dan aku tiba-tiba kembali ke anaknya kalau aku lihat anaknya itu ini humble guys, dia humble ya. Dan aku jamin dia sampai nanti bapaknya jadi jadi presiden dia akan tetap humble, karena memang mungkin didikannya bagus gitu loh. Dan aku lihat dia tuh cara berbicaranya juga benar guys. Dan juga aku lihat juga terus yang ketiga ya, yang pertama kan adalah bentuk-bentuk personalnya, tubuhnya, fisiknya lah. Yang kedua adalah
keluarganya bagus semuanya, lengkap. Yang ketiga adalah saat dia itu menolak sesuatu yang seharusnya nggak didukung gitu loh, kayak contoh ya Israel yang ke Indonesia gitu ya, itu kan memang bentuk perlawanan gitu loh. Aku bukan orang Muslim, tapi aku lihat Pak Ganjar ini bentuk perlawanan dia yang dahsyat gitu, yang dimana ini apalagi dia mau jadi calon presiden itu tuh gerus suara dia banget pasti loh saat dia ngelawan itu. Kan dia nggak peduli itu, walaupun dari atas ya nyuruh dia gitu loh, dia bisa aja nolak, karena kan buat apa saya nolak kalau nanti banyak yang benci saya gitu loh. Jadi capres pasti kalah kan, banyak yang benci saya. Cuman beliau hajar terus, nolak gitu loh. Yang dimana tuh orang pada ini dia semua, pada dasar apa namanya, dasar penghapus cita-cita anak bangsa gitu. Di situ aku mulai kayak, wah ini orang terbukti nih gitu loh, nggak main-main, dia rela dicaci maki sama orang gitu. Dan juga kalau kalian lihat dia ini nih kampanyenya itu hari pertama ada di Jogja, hari pertama ada di Bandung, hari kedua di Bandung, hari ketiga di Semarang, mencolok mana-mana. Aku aja sampai yang masih muda gini aja ya, masih 30 gini ini kagum gitu loh. Waduh, ini orang kok terus bisa sama semua, nggak ada yang lemot-lemot gini ngomongnya, tegas semua, mengadili kampanye rakyat dan lain-lain, semangat banget guys gitu loh. Yang keempat ya, yang kelima adalah banyak orang yang nggak milih 03 ini karena belakangnya partainya gitu. Kalau aku nggak peduli, karena semua partai sama aja gitu loh. Menurutku ya, kita sama-sama tahu lah semua partai sama aja. Dan menurutku tuh yang apa namanya pernyataan dari Bu Mega kemarin sih emang bener-bener kurang menurutku ya, katanya lu jangan kasihan Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Memang aku akuin itu bener-bener banyak pendukung itu pada 02 karena itu gitu loh, karena aku yakin pasti karena itu ngeliat Pak Jokowi diremehkan mereka langsung ke 02 gitu loh, karena ada rasa marah gitu. Tapi menurut pribadiku itu orang tua yang ngomong guys, orang 70 lebih yang ngomong gitu loh, nggak aku ambil pusing gitu. Itu udah hal biasa kalau orang tua umur 70, 80, 90 ngomong ngelantur gitu, hal biasa buatku gitu. Jadi aku tetap straight, karena ciri orang sukses itu tuh straight ke tujuan gitu. Yang dilihat tuh presidennya, bukannya orang-orang sebelah-sebelahnya ya. Itu yang dari yang kupikir ya gitulah. Terus abis itu dari debat pun kita sama-sama lihat paling nggak ngelantur ya Pak Ganjar ini gitu. Semuanya ngelantur gitu guys. Blunder semua. Pak Ganjar ini nggak yang soal ngomongin video porno ya. Siapa cowok yang nggak suka video porno? Siapa aku tanya? Mungkin dia ngomong gitu biar menunjukkan dia nggak munafik guys gitu, walaupun muslim, tapi dia tetap nonton. Suka tapi bukan berarti nonton guys ya. Itu yang buat aku pilih Pak Ganjar. Dan kita sama-sama tahu sendiri wakilnya itu udah profesor, kita nggak meragukan lagi kalau profesor ya. Itu udah ibaratnya itu udah kayak supportnya tuh udah kayak level 25 deh kalau di main ML tuh udah yang support level 25 yang full equip. Oke? Itu kenapa aku pilih 03. Jadi nggak ngasal ya guys, bukan dibayar. Ya ini pria yang cerdas seperti ini. Jadi dia lihat rekam jejak ke belakang seperti apa, keluarganya latar belakang seperti apa, bukan karena emosional, bukan karena ikut-ikutan. Ini yang cerdas. Kita harapkan semua pemilih bangsa Indonesia ke depan seperti ini juga. Melihat rekam jejak, melihat histori, sejarahnya seperti apa, bukan asal kasihan gemoy. Apa yang mau diharapkan oleh pemimpin seperti itu? Lihat rekam jejaknya gitu. Fisiknya seperti apa? Artinya fisik kuat enggak? Ketika dia itu memimpin 270 juta orang Indonesia yang tersebar di ribuan pulau, teman-teman. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Apa kalian mengandalkan seseorang, mohon maaf sekali, dengan fisik yang mungkin sudah sepuh, teman-teman. Ya. Kemudian soal survei, teman-teman, survei. Banyak lembaga survei yang artinya itu independen, mereka juga contohnya ILC juga itu. Mereka juga heran kenapa ketika disurvei yang real jangka panjang kemudian hasilnya itu Ganjar selalu teratas. Tapi di survei yang lain itu kebanyakan turun, bahkan tuh di bawah Anies Baswedan. Kalau kita lihat teman-teman, saya bukan menjelekkan siapapun, tapi fakta dan real. Anies Baswedan di daerah saya tidak pernah terdengar sama sekali suaranya. Nggak pernah rame. Bahkan banyak orang nggak kenal siapa sih Anies Baswedan. Ini jujur saya katakan teman-teman. Saya di daerah Jawa Timur ini. Lah kok tiba-tiba survei Ganjar itu di bawah Anies Baswedan. Pertama Prabowo, Anies, kemudian Ganjar. Kan aneh, heran. Tetapi inilah permainan politik teman-teman. Mereka memframing, menggiring seolah-olah ya sudahlah inilah yang akan bakal menjadi pemenang menurut survei-survei. Tipuan seperti itu bagi orang-orang yang sudah mengerti itu receh saya pikir. Dulu Pak Prabowo juga seperti itu, menang di berbagai survei tapi pada akhirnya Jokowi lah yang menang. Jadi kita semua jangan terpancing itu semua, tegak lurus. Saya kira ya suasana kebatinan kalian semuanya nggak bisa ditipu ini.
Ya. Baik, salam cerdas, salam waras. Kita lihat nanti 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.